الرحمن الرحيم إذا صلحت المقاصد لم يخب القاصد إذا صلحت المقاصد لم يخب القاصد إذا صلحت المقاصد لم يخب القاصد. Kalau sudah langsung tayangkan aja, anak lihat di TV. Kalau sudah kita mulai bahas. Kita mau baca ini, nggak apa-apa ini masuk. Nanti sambungkan TV. Anak kalau udah lihat live, anak baca ini. Ayo. Idza salahatil maqasid lam yakhibil qasid. Idza salahatil maqasid lam yakhibil qasid. Sebelumnya 62. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ma min tawiyah illa wa fiha khafiyah. 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 Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu تخاصم العجز والحرمان أيهما أضر على صاحبه وترافعا إلى العقل فقضى بينهما أن العجز أصل والحرمان فرعه. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وذكر كلام أوليائه تتنزل الرحمات والبركات. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita taufik, hidayah sehingga sore hari ini kita berkumpul, kita menghadang rahmat Allah setelah salat asar berjamaah dan membaca surat Al-Waqi'ah dan Hizb Al-Bahr al-Imam Abi Hasan Asyadili. Kita sempurnakan sore hari ini dengan membaca Kalamus Salihin, Kalam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi dan Kalam Al-Hikam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan sore hari ini menjadi sore yang berkah untuk kita semua, sore yang berkah untuk pemirsa TV Al-Wafa Tarim. Keberkahan membuat kita hidup lebih mengetahui makna daripada Allah dan tujuan menciptakan kita, sehingga semakin dekat kita kepada Allah, semakin dekat kita kepada Rasul, semakin dekat kita kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, dikatakan idza futtahum fala yafut fala tafut kutubuhum. Idza futtahum, kalau kamu kehilangan mereka para aulia salihin, tidak bisa duduk dengan mereka, tidak bisa hadir di majelis mereka, baik karena zaman kita berbeda atau tempat kita berbeda, maka jangan kehilangan kitab-kitabnya, jangan kehilangan kisah-kisahnya. Idza fatani gurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim unsun li wahsati khatiri. Jika udah kehilangan kita mereka para aulia salihin, maka dengan menyebut mereka, menceritakan kalam mereka, unsun, sebagai bentuk kegembiraan, kenikmatan di wahsyati khatiri, hatiku yang gersang ini. Masya Allah, alhamdulillah, nikmat dari Allah antum santri putra putri Nurul Iman, pemirsa TV Al-Wafa Tarim, di mana di luar sana orang pada sibuk dengan kabar-kabar, dengan kisah-kisah yang membuat hati kita semakin kotor, semakin jelek, membuat kita semakin sumpek, semakin gelisah, karena hampir semua kabar di luar sana menjauhkan kita kepada Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah setiap sore mendengarkan Kalamus Salihin tentang ibadah, ta'ah, cinta. Masya Allah, hati kita dingin.
sejuk. Katakan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf sahib Gresik, akhbarul akhirah baridah. Kisah tentang akhirat, tentang Allah, tentang Rasul, tentang awliya salihin, tentang kalam Allah, kalam Rasul, kalam awliya salihin, kisah-kisah Nabi, kisah sahabat, kisah ahlul bait, kisah awliya salihin, baridah. Itu kisah-kisah akhirat, kisah yang membuat hati kita dingin, sejuk. Kadang-kadang mata menangis tapi hati gembira luar biasa. Wa akhbarud dunya harah. Kisah dunia, apa yang terjadi di dunia ini, politik, pemerintahan, ini kabar dunia harah, panas, membuat orang tambah sumpek. Makanya orang sekarang ini banyak suka marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kenapa? Hatinya panas. Kenapa kau panas? Yang dia dengar kabar-kabar dunia, mengikuti kabar politik, mengikuti kabar pemerintahan, mengikuti perkembangan ini. Dia pikir dengan itu dia tidak ketinggalan zaman, tapi dia kehilangan iman. Dia pikir dengan itu dia menjadi orang yang intelektual, padahal orang yang jatuh. Dia pikir mendengar kabar-kabar dunia itu, mengikuti kabar dunia sebagai bentuk ilmu, padahal kebodohan dan kesesatan. Kabar aulia, kabar solehin, itu yang membuat hati bercahaya, membuat akal bercahaya, membuat rumah bercahaya. Kata Sayyidina Umar, kabar mereka aulia solehin yu'ammir qalb. Kabarnya itu memakmurkan hati, menenangkan hati, membersihkan hati. Kabar mereka orang fasik, orang hubbud dunya, menggelapkan hati. Maka itu tutup telinga Anda dari kabar mereka, buka telinga Anda kabar aulia salihin, maka hati Anda akan tenang, hati Anda akan sejuk. Jangan mau dibohongi syaitan, baik syaitanul insi atau syaitanul jinni yang mengajak kita mengikuti zaman. Jangan sampai ada kabar yang kita ketinggalan. Kabar ini, kabar itu, karena kabarnya bohong karena diambil dari media. Dan media ini banyak kebohongan-kebohongan yang dibuat. Kabar bohong membuat dia sumpek. Ada minal jahal, ada minal jahal. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan kita hiasi telinga kita dengan kabar aulia as-salihin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan mereka dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayo. Kira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afada radhiyallahu ta'ala anhu, inna min fawaidi tahabubi ilal arifina billahi ilaik hina yanzuru ila qulubihim fayajiduka fiha lianna qulubahum mahallun nazrillah. Berkata Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan memberikan kita manfaat berkat beliau. Inna min fawaidit tahabbubi ilal arifina billah. Sesungguhnya dari faedah, manfaat kita berusaha membuat para aulia salihin cinta kepada kita. Nadrullahi ilaik. Nadrullahi ilaik. Manfaatnya adalah Allah memandang kamu dengan pandangan rahmat.
Di antara manfaat min litab'id, berarti ada banyak manfaat selain ini. Manfaat satu ini udah cukup membuat kita berusaha sekuat tenaga kita dengan apa yang kita miliki supaya mereka aulia sholihin cinta kepada kita, supaya kita ada di hati mereka. Apa di antara manfaatnya? Allah memandang kita dengan rahmah, dengan cinta. Kok bisa? Hina yanzuru ila qulubihim fayajiduka fiha. Ketika Allah melihat mereka, para aulia as-salihin, inna Allah yanzuru ila qulubikum, Allah melihat hati mereka. Dengan apa Allah melihat aulia as-salihin? Dengan pandangan mahabbah, dengan sifatnya yang Rahmanur Rahim, dengan sifatnya yang Jawadul Karim, dengan sifatnya yang Wahhabul Mannan, Dat yang maha memberi, Dat yang Mujibul Mu'ti, Dat yang maha mengkabulkan doa, Dat yang maha memberikan segala permintaan, kasih sayang. Itulah pandangan Allah kepada mereka para aulia salihin. Sebaliknya, naudzubillah, pandangan Allah kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah, pandangan al-ghadab, pandangan kebencian, pandangan kemurkaan, naudzubillah. Tapi ketika Allah melihat mereka, hati para aulia salihin, dengan pandangan rahmah, dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang dan seterusnya, ada kamu di hati mereka. Ada kamu di hati mereka. Maka kamu ikut dilihat oleh Allah dengan pandangan indah tersebut. Li'anna qulubahum mahallu nadharillah, karena hati mereka para aulia salihin tempat dilihat oleh Allah. Ketika Allah melihat mereka, ada kamu di hati mereka. Kenapa kita selalu dirahmati oleh Allah? Kenapa umat ini selalu istimewa di hadapan Allah? Kenapa umat ini selalu dirahmati oleh Allah? Kenapa umat ini selalu disayang oleh Allah? Padahal apa sih yang enggak dilakukan umat Nabi Muhammad ini? Yang tidak dilakukan oleh umat Nabi Muhammad ini apa dari dosa-dosa? Bisa dikatakan hampir semua dosa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, mulai anaknya Nabi Adam membunuh Qabil dan Habil, sampai umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, apapun maksiat itu ada di umat Nabi Muhammad. Membunuh banyak, riba banyak, khamar banyak, perzinahan banyak, liwat, homo banyak. Apa yang enggak ada? Hampir semua maksiat ada di umat ini. Tapi kenapa umat ini kok masih menjadi umat yang disayang, yang dicinta, yang dirahmati? Kenapa? Karena kita selalu ada di hati Nabi Muhammad. Kita selalu ada di hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya, sehingga ketika Allah melihat hati Nabi Muhammad, ada umatnya di sana. Ada umatnya, umatnya punya tempat yang istimewa di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga umatnya mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala karena ada di hati Rasul. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas bi akramir rusli kunna akramal ummah. Umat ini adalah umat yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah. Padahal dilihat dari ibadahnya, kita jauh dari umat sebelum kita.
Dari faktor usia kita jauh dari umat sebelum kita. Umat sebelum kita umurnya ratusan tahun. Bahkan ada yang 1000 tahun lebih seperti umurnya Nabi Allah Nuh dan umatnya. Umat Nabi 60-70, lebih-lebih dikit. Ibadahnya, kekuatannya sangat terbatas dibanding umat dulu. Itu sam'un, jihad fisabilillah, membawa pedang siang dan malam selama 1000 bulan, 83 tahun jihad. Siapa yang mampu? 500 tahun di antara mereka tidak maksiat sama Allah sedikit pun, selalu ibadah dan taat. 500 tahun, siapa yang mampu? Tenaga umat ini terbatas, umur umat ini terbatas, maksiat umat ini sangat banyak, tapi tetap aja ummatun marhumah, umat yang dirahmati, umat yang pertama masuk surga Allah. Kenapa? Ibadahnya lebih lah, semangat taatnya lebih lah, gak pernah maksiat enggak. Tapi kenapa? Karena umat ini ada di hati makhluk yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad. Umat ini ada di hati Nabi. Maka setiap Allah melihat hati Nabi, ada kita di sana, maka kita dirahmati oleh Allah. Nabi gudangnya rahmat, sehingga kita dirahmati oleh Allah. Wah, kata himbauan dari Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, berusahalah kamu untuk kamu ada di hati aulia. Apa-apa yang bisa kau lakukan, lakukan. Khidmah kepada mereka, membantu mereka, memberikan apa yang kau punya untuk mereka. Apapun untuk kamu ada di hati mereka, lakukan. Karena itu sangat nikmat sekali kalau kamu berhasil dicintai oleh mereka. Ya salam, hidupmu nikmat, hidupmu penuh rahmat. Mungkin sedikit taat, tapi kamu bisa mengalahkan dari orang yang banyak taat. Mungkin terjerumus dari beberapa kemaksiatan, tapi bisa mengalahkan derajatnya dari mereka yang selalu taat. Kenapa? Karena kamu ada di hati mereka. Dan mereka selalu dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmah. Kamu dapat. Mereka dilihat oleh Allah dengan pandangan karamah. Kamu dapat. Kamu ada di sana. Mungkin kamu tidur. Mereka yang qiyamul lail, mereka yang doa, mereka yang ibtihal, ya Allah, menangis tengah malam. Kamu tidur. Dapat kamu kiriman rahmatnya, dapat kamu kiriman berkahnya. Kok bisa? Karena nggak ikut bangun. Kamu ada di hatinya. Masya Allah. Seperti rahmat ketika turun di satu majelis, yang hadir semuanya dapat rahmat. Kenapa? Karena ada di majelis, walaupun nggak niat hadir majelis. Selama ada di satu tempat bersama orang-orang baik, orang-orang saleh, ketika orang saleh ibadah, bertaat, turun rahmat Allah, kamu dapat. Walaupun niat kamu tidak sama dengan niat mereka. Seperti dikisahkan di majelisnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, Imam Azim Hasan bin Saleh Bahar Nur Tafih, la takun li fadih ya samad ya manan. Imam di zamannya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, Masya Allah. Pernah beliau tu punya majlis semacam roha gini ya, sore. Hampir aulia habaib itu setiap sore ada majlis semacam ini. Mudah-mudahan ta'ana ta'asabihim, kita mengikuti dan meniru mereka. Allah berikan kepada kita apa yang Allah berikan kepada mereka, insyaallah. Fa lam takul mithlahum fatashabbahu.
fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau nggak bisa seperti mereka, ngikuti mereka, meniru mereka apa yang Anda bisa. Karena mengikuti orang mulia itu mulia. Taib. Di Majlis Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ada seseorang murabi, ahli riba, kerjanya riba. Suatu saat ada orang yang hadir di Majlis Habib Hasan bin Shalih, ada sesuatu hal yang membuat dia terpaksa pinjam kepada orang tersebut dengan ribanya. Sampai waktunya belum dibayar, maka datanglah orang ini ke rumahnya untuk menagih ribanya itu. Dosa besar riba, perang dengan Allah riba. Tapi lihat berkahnya hadir di majelis salihin. Terus bagaimana jika ada di hati aulia salihin? Lebih lagi, hadir di majelisnya aja berkahnya hebat, apalagi ada di hatinya. Datang ke rumahnya, ditemui istrinya, kemana suamimu? Suami saya lagi hadir majelisnya Al Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, karena di saat ini ada majelis di rumahnya Habib Hasan bin Shalih dan suami saya hadir di sana. Habib Hasan bin Shalih terkenal, maka mungkin takut gak ketemu lagi sama orang ini, didatangilah dia di majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Udah sekalian keluar, pulang harus ketemu. Datang ke majelis Habib Hasan bin Shalih, niatnya apa? Ingin melihat Habib Hasan bin Shalih? Bukan. Ingin hadir rohahnya Habib Hasan bin Shalih? Juga bukan. Ingin ngambil berkahnya Habib Hasan bin Shalih? Lah. Ingin ketemu dengan orang yang hutang kepadanya. Usah tuh. Datang, dilihat mungkin atau selesai acara didatangi. Benar. Walah Habib Hasan melihat orang itu datang. Kemudian Habib Hasan melihat rahmat turun. Selesai majelis, didatangilah orang yang punya hutang itu, ngomong mana uangnya, kapan mau bayar. Selesai cerita, pulang orang ini. Gak seberapa lama dia meminta salah satu orang dekatnya, si ahli riba ini, ke rumah santrinya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Santrinya Habib Hasan yang sudah menjadi ustadz. Kalau maaf Ustadz, guru Anda diundang, diminta datang oleh tuan saya, pulang. Tuan kamu yang ahli riba itu? Iya. Enggak. Kalau dia butuh sama saya, dia yang datang. Saya datang ke rumah dia dan dia kerjanya seperti itu. Enggak. Oh, Masya Allah, muhtaram dulu ya. Disampaikan. Disuruh lagi datang, dipaksa disuruh lagi. Ada apa? Enggak tahu. Tolong Anda penuhi panggilannya. Dengan marah dia mendatangi. Ada apa kamu menyuruh saya datang? Kalau maaf Ustaz, bukan apa, saya ini ingin taubat. Masya Allah. Biasanya orang yang kerjanya rentenir itu sulit untuk taubat. Dosa besar itu, karena perang sama Allah. Kalau ada orang kerja rentenir, taubat itu nikmat besar. Ada amal saleh yang diterima itu. Seperti halnya orang yang mencaci aulia illah, ini sulit taubat sudah, karena dinyatakan perang sama Allah. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Taubat, iya, benar guru. Apa yang harus saya lakukan? Dia nggak percaya.
Ini pura-pura apa benar? Pertama yang harus kamu lakukan, kembalikan semua uang orang yang kau ambil dengan haram itu. Utang 1 juta harus bayar 1,5 juta, kembalikan yang setengah kepada pemiliknya. Kalau siap, siap, masya Allah. Kedua, banyak sedekah, taubat sama Allah. Nangis, bangun malam, menyesal. Belum siap. Semua sarannya dilakukan. Dia lihat, masya Allah, kembalikan semua uangnya orang-orang yang diambil dari riba itu. Kemudian dia tobat, istiqomah, sholat, tahajud, menangis 3 hari, meninggal fi ahsanil hal. Meninggal dengan keadaan yang nikmat, dalam keadaan ta'ah, dalam keadaan ibadah, husnul khatimah. Apa ini? Kok bisa ini terjadi pada orang sejelek ini? Karena ya, jangan memvonis orang ya. Kadang-kadang nggak tahu akhirnya seseorang itu bagaimana, akhirnya itu gimana, dan akhirnya kita gimana, kita nggak tahu. Walhasil, ini orang mengeluh kepada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Gharib Habib, ada apa? Ada hal yang aneh. Kenapa? Fulan bin Fulan. Senyum Habib Hasan. Dia kan kerjanya seperti itu Habib. Gala iya. Sebelum meninggal 3 hari, saya dipaksa datang. Dan dia mau tobat, saya berikan syarat-syaratnya, semuanya dilakukan, dan dia menangis, dia tobat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah yang indah. Kok bisa orang yang sejelek ini kerjanya riba, perang dengan Allah? Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau enggak mau berhenti maka perang dengan Allah dan Rasul. Kok bisa meninggal semacam ini? Antum tahu Habib? Tahu. Kemarin sebelum 3 hari yang lalu, dia datang hadir majelis kita. Tujuannya bukan hadir, tujuannya ada yang santri kita ini yang hadir punya utang sama dia. Dia cari di rumahnya nggak ada, dikatakan di sini, maka dia datang ke sini untuk menemui orang yang punya hutang sama dia itu. Tapi ketika dia duduk, ana lihat rahmat turun dan dia dapat. Semenjak itu, ana yakin dia pasti taubat dan husnul khatimah. Masya Allah. Ini hadir di majelisnya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Hadir di majelis aulia, berkahnya seperti itu. Bagaimana kalau ada di hati Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar? Dia dapat sekali rahmat. Tapi hati Habib Hasan bin Shalih, sehari berapa kali Allah beri rahmat. Hati Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, sehari berapa kali pandangan mulia kepada beliau. Beruntung besar orang yang ada di hati Habib Hasan bin Shalih, dan juga orang yang ada di hati para aulia as-salihin. Jangan dengarkan orang. Sebagian orang itu karena kelemahan imannya, kecil takwahnya, besarnya dunia di matanya, hingga melihat para aulia as-salihin itu dengan pandangan manusia. Ada apa? Ada apa kita terlalu mengkultuskan? Ada apa kamu khidmah sama dia? Ada apa kamu sampai seperti itu? Seperti pembantunya, bawakan sandal, bawakan minuman, ikut di belakangnya. Hah, mau apa? Ada semacam ini. Biarkan, dia nggak tahu.
ini manusia, para aulia ini lebih afdal daripada semua makhluk yang ada. Malaikat mengagungkan dia, malaikat menghormati dia, dan dia tempat Allah menurunkan rahmat kepada umat. Jangan dengarkan dia, lakukan apapun, berikan apapun untuk kita ada di hati mereka. Dan itulah kemuliaan kita, itulah keberuntungan kita, itu kebahagiaan kita. Bita'alluq, ta'alluq bi ahli sir yabdu laka sir. Hubungan batin antara kita dengan para aulia itu akan menumbuhkan cahaya di hati. Kalau kita cinta kepada mereka, manfaatnya besar. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang yang bersama yang dia cintai hari kiamat. Kalau kita cinta aulia, manfaatnya begitu besar, kita bersama mereka. Bagaimana kalau si wali itu cinta sama kita? Lebih hebat lagi, lebih istimewa lagi, lebih agung lagi. Seperti mata kita melihat mereka aulia, manfaatnya besar. Bagaimana kalau mereka melihat kita? Lebih besar lagi. Kata Habib Umar, nanti lihat orang yang tidak mau mengagungkan mereka aulia as-salihin, maka Allah ibtalahumullah, Allah akan memberi musibah kepada mereka, mengagungkan ahli dunia, mengagungkan ahli nar. Mau tidak mau, gak mau takdim kepada aulia, Allah buat di hatinya takdim kepada asyqiya, orang jelek. Gak mau hormat kepada aulia, Allah beri dia musibah hormat kepada orang rusak, orang fasik. Ada mujarrab. Ada apa orang terlalu ta'zim, terlalu hormat, terlalu mengabdi. Mereka manusia seperti ente. Kalau presiden datang, kenapa ente kok kayak gitu? Kalau gubernur datang, ente kok kayak gitu? Kalau pejabat datang, ente kok ngabdi? Ente kok bawa sandalnya? Ente kok hormat? Ente kok takdim? Mana lebih afdal? Mereka wala aulia illah. Pejabat itu atau aulia? Aparat itu atau orang-orang wali Allah ini? Mana lebih afdal? 1000 kali aulia lebih afdal. Mereka pejabat harus kita hormat, tapi waktunya terbatas, hanya 5-10 tahun, dan di akhirat tidak tahu berapa banyak pejabat yang menjadi orang sengsara di hari kiamat. Ini aulia salihin, ini raja di dunia dan dia raja di akhirat. Kita dilarang hormat kepada mereka, kemudian diajak hormat kepada orang-orang yang jauh dari Allah. La wallah, hatimu penuh dengan dunia sehingga kamu mengagungkan dunia. Walhamdulillah, mudah-mudahan hati kita cinta kepada akhirat, maka kita menghormati dan mengagungkan raja-raja akhirat. Itu mereka aulia raja akhirat. Pejabat, orang kaya, siapapun namanya, itu raja dunia. Itu pun hanya beberapa tahun. Orang yang cinta akhirat akan mengagungkan raja akhirat. Orang yang cinta dunia mengagungkan raja dunia. Kita lihat itu, kalau presiden datang, gimana kira-kira? Siapa? Iya pak. Bawa sandalnya, beber karpet. Wallah, aulia lebih pantas dikituin. Rebutan bawa makanannya, rebutan buka pintu mobilnya, berebut kan? Rebutan membawa tasnya. Kenapa kalau aulia gak sampai 50%-nya yang dilakukan dalam menghormati
Kok dikatakan berlebihan? Bukakan pintunya aja. Biar kenapa bisa buka sendiri kok? Kenapa ente bukakan? Kenapa ente nggak ngomong sama presiden gitu? Kenapa ente nggak ngomong sama gubernur kayak gitu? Pengawal, biarkan presiden bisa buka sendiri. Kenapa ente nggak ngomong kayak gitu? Kenapa ente ngomong sama aulia seperti itu? Hatimu sakit. Hatimu sakit. Mana yang lebih pantas kita agungkan? Mana lebih pantas kita hormati? Mana lebih pantas mendapatkan khidmah kita? Orang yang diridhai oleh Allah, orang yang dipilih menjadi aulia illah, orang yang menjadi penyebab turunnya rahmat ini, atau selain mereka? Wallahi hum ahak. Mereka lebih pantas dapat penghormatan kita. Mereka lebih pantas dapat perhatian kita. Mereka lebih pantas kita berikan apapun untuk mereka. Masya Allah. Apalagi sampai mereka cinta kepada kita. Ya salam. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, aulia, asfiya, ulama, beliau mengatakan, aku tidak iri kepada orang yang mendapat karomah karena ibadahnya yang hebat, qiyamulailnya, Qur'annya, dzikirnya, mujahadah nafasnya. Ana nggak iri sama mereka, karena kalau mereka dapat kebaikan pun wajar, mereka capek. Mereka dapat rahmat pun wajar, mereka memberikan untuk dapat itu, nggak tidur, nggak makan, mereka capek, dapat itu wajar. Tapi yang ana iri itu orang yang cinta kepada aulia as-salihin, apalagi dicintai oleh mereka. Ya Allah, tidur naik derajat, enggak ibadah mendapat pahala ibadah, enggak dzikir dapat pahala dzikir. Kenapa? Ada di hati aulia as-salihin. Sehingga mereka ketika mereka munajat tengah malam, Allah lihat hatinya, Allah turunkan rahmat di hatinya. Orang itu dapat padahal dia lagi tidur. Orang itu dapat padahal dia mungkin lagi majelis. Enggak ibadah. Ini yang anak iri, enggak capek tapi dapat banyak. Bisa-bisa dapatnya lebih banyak dari yang mujahadah. Bisa-bisa dapatnya lebih banyak dari yang ta'ah. Karena mereka para aulia sholihin itu sifatnya ahlul wafa. Afama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna la yazalu tahta liwana. Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, tidakkah kamu mengenal kami, bahwa kami ini orang yang pandai membalas budi, orang yang berbuat baik kepada kami, orang yang mencintai kami, sedikit aja akan kami lindungi dia, akan kami jaga dia. Man arafna ma sayyabna. Orang yang sudah kami kenal, yang ada di hati kami, tidak akan kami tinggal, kata mereka. Kami akan cari terus sampai masuk surga. La nardahluh la lil ar wa la lin nar. Kami tidak ridho untuknya kejelekan dunia dan akhirat. Akan kami cari, kami selamatkan kalau udah kami kenal. Masya Allah. Mudah-mudahan ada di hati mereka, insya Allah. Cintai dulu, kemudian berusaha tahabbub ilaihim, berusaha untuk mereka cinta kita. Itu para orang tua kita, kata Habib Umar, ketika datang aulia ke satu tempat, dibawa anaknya itu, lihat nak, salaman nak, Habib doain, Kiai doain. Ada seorang perempuan salehah, sekarang masih hidup dia, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat.
rumahnya di Singapura. Singapura negara kafir, tapi ada orang-orang istimewa. Punya anak. Di antara anaknya itu ada anak laki-laki. Pernah ke rumah. Dan anak pernah ke sana dan bertemu sama umiknya itu, Masya Allah, istimewa. Ini umik yang istimewa ini. Kalau kita lihat anaknya itu hidup di Singapura, lahir di Singapura, mungkin besar di Singapura, tapi kayak anak Hadramut. Kalah yang orang Hadramut. Penampilannya, pakaiannya Hadramut. Gak pantas ini anak Singapura. Kita waktu ke sana diajak ke mall, ada seorang tanya, mall ini jual minyak wangi. Waktu itu anak mau beli minyak wangi. Di situ tuh minyak wangi bagus-bagus, asli dan murah-murah. Anak tanya sama Habib ini, bangsa Al-Haddad, Beb, anak mau ke mall ini mau beli minyak wangi. Gola, terus terang Habib walafu, anak nggak pernah ke mall itu. Anak nggak pernah ke mall. Ente hidup di sini, nggak pernah masuk mall itu. Iya, nggak pernah. Jadi tidak tahu tempatnya itu di mana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang, oh ente mestinya nggak hidup sekarang. Ente hidupnya di zaman Habibullah Haddad ini. Nggak ke Hadramut, nggak belajar ke Tarim, tapi ibunya mendidik dia, Masya Allah. Asyahid intinya. Dia cerita, ente ini gimana sih kok bisa jadi kayak gini, ini gimana? Ente ke Tarim enggak, mondok enggak. Kok bisa punya kepribadian, Masya Allah. Ana ini punya ibu, Beb. Ibu Ana ini, subhanallah, dulu setiap ada tamu ke Singapura, para aulia, para salihin, Ana ini selalu dipanggil sama si wali itu. Sampai Ana ini heran, kok kenal sama Ana Habib ini. Orang-orang juga heran, kok setiap ada tamu ente kok dipanggil. Mana fulan bin fulan? Kalau ente dipanggil Habib. Kenapa? Tak tahu. Datang, marhaba Habib. Masya Allah, salaman, didoakan, dinasihati. Setiap ada tamu, mana fulan bin fulan? Mana fulan bin fulan? Bukan santrinya, enggak mau di tempatnya, wah enggak pernah kenal, wah abahnya enggak kenal. Subhanallah. Setiap ada tamu, ini sayyid dipanggil. Sekarang mungkin umurnya 45-an lah. Marhaba Habib, marhaba Habib. Dinasihati, didoakan, dinasihati, didoakan. Kenapa anak ini? Kok semua tamu manggil anak? Ternyata ibunya itu kirim surat kepada tamu itu tanpa diketahui oleh anaknya. Habib, tolong waladi hadir di majelisnya ente. Panggil Beb, doakan, nasihati. Para aulia sholihin kerjanya nyenangkan orang, dibaca, Masya Allah, ibunya perhatian sampai seperti itu. Dipanggil bin fulan bin fulan, kaget si anak ini. Marhaba Habib, Allah barik fik, Allah Allah, taat, Allah Allah, birrul walidain, Allah Allah. Setiap tamu disurati sama ibunya. Supaya apa? Supaya tamu itu memandang anaknya, supaya tamu itu mendoakan anaknya, supaya wali itu menasihati anaknya. Otomatis ketika kita dipanggil seorang tokoh besar, wali, kita akan cinta kepada dia. Masya Allah, saking gini banyaknya, berapa orang yang hadir yang dipanggil cuma saya dong. Masya Allah, alhamdulillah, tambah cinta sama dia. Si wali melihat ini anak jadi orang saleh, Masya Allah. Dia tahu ngajar apa kerjanya? Ngajar bahasa Inggris.
Dohirnya jauh dari din, dohirnya jauh dari agama. Tapi lihat, si ibu perhatian bagaimana anaknya ini cinta kepada aulia dan bagaimana aulia itu cinta sama anaknya. Sampai terpikir setiap wali yang datang dikirimi surat suruh manggil anaknya. Masya Allah. Mudah-mudahan Syarifah itu panjang umur, sehat walafiat, dan Allah muliakan. Ini ibu yang cerdas. Jadilah Anda ibu yang cerdas. Ini ibu cerdas. Ini kok terpikir ke sana, saya salut. Saya datangi itu Syarifah. Masya Allah, untung NTB punya ibu seperti ini. Selalu mikirnya itu sampai jauh ke sana ya. Banyak orang tua yang saleh yang mendoakan anaknya banyak. Tapi terpikir sampai seperti itu, setiap tamu disuratin, disuruh manggil anaknya, disuruh nasihati anaknya, disuruh mendoakan anaknya. Ini langkah ini. Langkah. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir kisah Sayyidina Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, kisah yang indah. Insyaallah ada pertemuan lagi kita akan bahas bagaimana khaddamnya Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, karena udah ada di hati Faqih al-Muqaddam mendapat pandangan khusus. Sayyidina Umar Mahdar, setiap nafas beliau membaca 1000 dari Ya Latif. Khaddamnya karena ada di hati Sayyidina Umar Mahdar, Allah beri kemampuan setiap nafas 500 dari Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 500 kali. Khaddamnya. Kenapa? Ada di hati Sayyidina Umar Mahdar. Dapat karamah juga. Usahakan ada di hati mereka, kata Habib Idrus bin Al-Habsyi, karena ketika Allah melihat hati para aulia, kita ada di hati mereka, kita ikut juga mendapat rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.